Teman-temanku, Shalom. Berjumpa lagi di dalam YouTube channel Tanya Aja Pasti Ku Jawab. Berikut ini kita akan menyaksikan sebuah diskusi agama antara apologet Kristen bersama dengan Muslim, yakni tentang pengajaran yang lurus maupun pengajaran yang bengkok. Seperti apa diskusinya? Saksikan video ini dari awal sampai akhir dan semoga memberikan pencerahan ya. Ada 1924 Kalau kamu katakan bahwa Al-Quran itu lebih muda dari Muhammad, berarti Allahmu selama itu bisu. Bisu, iya kan baru saya bilang Allah baru berbicara ketika Muhammad sudah 40 tahun. Iya. Paham kan? sampaikan kepada Nabi Muhammad untuk meluruskan jejak hidup manusia yang Para rasul itu udah lurus hidupnya sebelum ada Muhammad. Iya. Nih, gua Orang kasih sudah- tahu. Gua kasih tahu ya. Paulus tadinya bengkok, lurus ketika ada Yesus. Jadi Muhammad Iya. tuh nggak bisa ngelurusin apa-apa. Sebelum ada Muhammad, Tapi betul. orang itu Tapi sudah sebentar. tahu Tapi sebentar. jalan dan Saya kebenaran. tahu yang diluruskan Muhammad. Apa? Itu, yang satu itu, yang tadinya gini jadi lurus. Oh, yang tauhid, yang tauhid. Saya tahu dia meluruskan Rizky, nafsu-nafsunya. sebelum ada Muhammad, itu orang sudah tahu jalan kebenaran. Kalian ini muncul Muhammad, masih langsung jadi bengkok. Makanya suka berdoa, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Tiap hari itu. Al-Quran itu membengkokkan manusia, nggak ada. Itu buktinya kalian berdoa tiap hari minta doa jalan-jalan lurus untuk apa? Berarti masih bengkok. Iya, berarti kalian ini masih bengkok. Yang namanya orang mau masuk surga itu ya berdoa ya minta jalan yang Wih, lurus. apa tuh Pak Prof? Malah Itu pasti. Cermin. Bentar-bentar, Kita malah itu membengkok. pasti air yang buat kapal waktu ketika Iya, kapal kita lewat. but. Kapal lewat. Oh, ini bulan terbenam di Bulan. lumpur nggak? Matahari. Matahari. Itu bulan terbelah kayaknya Pak Prof. Tolong satu lagi. Penasaran saya nengoknya. Apa itu ya? Apa sih? Iya, saya kurang jelas juga kayaknya planet itu. Planet Pluto. Coba lihat lagi. Coba saya rekam ya sekali lagi ya. Saya rekam ulang. Apa ini ya? Tunggu. Mars atau apa? Aku bunyi but-butnya kalau dia muncul tuh ya. Kita temuin ya. Ya, but. Wow. Bukan Oh, Mars. salah kiri, bukan muka Mars. Mars kayaknya itu Mars. But. Kayaknya masih 5 kali. Ini bentar. Ini harus 3 kali ya, baru 2 yang saya rekam. Satu lagi Pak. Ini baru 2 ya. Kalau 2 berarti Dwinatro, nggak jadi Tritunggal, udah nggak apa-apa. Aduh, ternyata kebagian guys. Oh, ternyata bulan. Iya. Bulat Tadi ya? masih samar-samar tadi. Bulan. Berarti bulan bulat ya. bulan. Tapi bumi ini kan nggak datar. Enggak. Tapi Bukan kok dihamparkan? Di Al-Quran Iya, datar, Al-Qadar. Al-Kahfi ayat 47. Nggak ada sekali nggak ada. Ya, kenapa Pak? Lagi sekali bertanya. Boleh. Itu tadi nggak Ya. mau ditanggepin, udahan. Nggak ada Ya, dalam Tuhan Al-Quran berfirman bumi mati, dibilang gitu. datar di situ Kak Agatha. Apa? Ada rata, bukan datar, rata. Nggak ada Ada. Ya. hamparan. Baca dulu yang betul. Hamparan. Rata. Aduh, Oh, mau lihat ayatnya? Boleh. Oh Pak, Baca. Aduh. Pak Ladu belum bisa open cam. Iya. Terus saya Itu loh, ini. yang bumi diperjalankan dan mereka melihat bumi. Gunung-gunung diperjalankan. Bukan datar. Dari mana Iya, itu Bang gunung-gunung. Rata, Pak, rata. Oh ya, rata. Rata kan datar, bukan? Beda. Tolong bacain tak? Dan Mana ada bumi rata? ingatlah akan hari yang ketika itu kami perjalankan gunung-gunung dan kamu dapat melihat bumi itu datar. Ih, rata. Iya, betul yang saya bilang. Selama ini kalian melihat bumi itu kan terhalang dengan gunung. Jadi ketika gunung-gunung itu disingkirkan dengan cara diperjalankan, kalian akan melihat bumi ini akan Ya, kalau rata.
Kalau gunung disingkirkan ya datar lah dia nampak dari pandangan manusia. Istilahnya Kapan dari itu kita. terjadinya, bro? Ya. Itu dalam mimpi kan? Jadi Al-Quran ini pandangan manusia ya, bukan pandangan Allah lagi. Oh, Hah? itu tadi itu Al-Quran lentera itu, terapung. Itu bukan bulan dan bukan bumi juga, lentera terapung. Sampai ku tengok loh. Jadi Al-Quran ini berdasarkan pandangan manusia ya Pak Rizky. Ya. Sampai dilihat rata. Manusia yang menjalani hidup ini ya jadi kayak mana? Iya, berarti Al-Quran ini ditulis berdasarkan pandangan manusia. Pantas banyak ajaran kawin-kawin di dalam. Enggak begitu juga. Iyalah. Itu wahyu dari Allah disampaikan kepada manusia yang seperti Mbak dan Mas ini supaya lurus, malah bengkok. Apa yang Loh. bengkok? Apa yang bengkok? Nggak apa-apa, apa yang Kacamatanya bengkok? itu bengkok itu. Hah? Kacamatanya bengkok itu. Enggak, saya tanya dari ajaran itu apa yang bengkok? Jangan lari dulu. Di dalam Alkitab ada juga loh diajarin Apa? yang Apa? aneh-aneh. Apa tuh? Cobalah baca. Ya apa? Kau kalau sudah mengatakan, sudah menuduh, berarti kau bisa menunjukkan di mana yang bengkok. Ya di Alkitabnya banyak yang bengkok, Iya, Mbak. apa? Satu ayat yang pernah kau tahu sehingga kau mengatakan itu. Kalau saya bisa tunjukkan, kalau saya bisa tunjukkan di dalam Quranmu itu apa yang udah bengkok. Saya bisa tunjukkan. Coba. Yang bengkok kayak Punyamu mana? dulu, punyamu setelah kau baru aku. Karena kau duluan tadi yang mengatakan itu. Silakan. Ayo dong. Jangan bicara tanpa data. Jadi laki-laki, bro. Jangan jadi banci. Cari aja dulu. Saya kasih waktu. Banyak sih. Satu aja. Saya nggak minta banyak. Satu. Kalau orang Islam bilang banyak pasti tidak ada itu. Banyak. Yakin saya. Nah, ada. Ini Prof. Katanya, Ini penghujatan ya. tadi katanya Al-Quran mengajarkan Ini penghujatan, Prof. Ketika dia bilang banyak itu apa? Banyak. Banyak. Penghujatan. Ya gimana? Nggak nyampe dia ini nggak nyampe dia. Bukan nggak nyampe. Coba apa yang bengkok dari Coba Alkitab? kamu baca Al-Quran dengan benar, dengan Apa hati. yang bengkok dari Alkitab kau buktikan dulu atau kau tarik lagi omonganmu itu? Apa yang mau saya tarik? Kan kamu paham. Apa yang bengkok tentang- dari Alkitab saya? Itu tuduhanmu. Buktikan tuduhanmu. Bengkok. Jawablah. Jawab. Apa yang bengkok dari Alkitab? Ayo nanti Ya kertasnya bengkok. Botol. lawak-lawak. Nggak sanggup dia. Makanya dia kayak gitu. Udah, Anda mau bertanya apa? Nggak apa-apa. Kasihan dia. Ya, jadi kan gini. Orang Mbak kan mengakui Yesus itu Tuhan, ya kan? Tapi kenapa Tuhan itu dilecehkan? Apa yang dilecehkan apa dari dia? Coba. Contoh dia disalibkan dengan menggunakan pakaian dalam. Memang seperti itu hukumnya. Itu bukan dilecehkan. Memang seperti itu. Apa Tuhan terima dengan diperlakukan seperti itu? Buktinya udah diterima. Kok apa Tuhan terima? Orang udah diterima kok. Atas keinginan siapa kira-kira? Itu Atas keinginan siapa atas kira-kira? keinginannya. Dia disalibkan. Atas keinginannya. Sementara contoh gini. Orang yang disalibkan itu orang-orang yang pendosa. Apa Tuhan itu pendosa? sampai dia disalibkan? Di mana kamu dapat literasi yang disalibkan itu pendosa? Coba. Pernah saya mendengar bahwa Jangan mendengar, literasi dong. Menghukum seseorang yang Data. maling. Iya, memang begitu. Iya, Dalam- datanya buka. Di mana? dalam Kamu bisa open game nggak? film Oh, pendeknya bisa. pun, Dalam Buka kameramu, cari. dalam Penyaliban film itu untuk pendeknya, orang berdosa, coba. Ya, saya kan pernah nonton itu tentang keyesusan itu kan gitu Kak. Saya tonton yang di samping Yesus itu mereka pendosa, ada yang maling, ada yang ini. Mereka dihukum bersama-sama Tuhan Yesus. Ya, Gitu. oke. Katanya gitu kan. Lalu? Berarti Tuhan Yesus berdosa? ini memang melakukan perbuatan Dosa. yang berdosa. Oke, gitu. apa Sampai dia apa perbuatan dosa disiksa dia gitu. sehingga dia disalibkan? Oh ya, tunjukkan apa perbuatan dosa Yesus. Silakan. Ini orang Romawi tadi yang saya bilang. Kan kamu bilang, oke saya setuju ya. Kalau orang yang disalibkan itu adalah pendosa. Sekarang tadi kamu tunjukkan ya, yang di sebelah itu ada perampok, ada pencuri. Oke, itu dosa dia. Dosa Yesus apa? Tadi kan Mbaknya nanya. Dosa Tadi kan Yesus saya apa? bilang, Tuhan
Kan saya bilang gitu kan, apa iya Tuhan terima dengan seperti itu? Ya kan? Mbak nanya apa yang dikatakan? Sementara orang Romawi zaman dahulu. Gak usah diulang. Kamu mengatakan yang disalib itu yang berdosa. Apa Iya. dosa Yesus? Ya saya yang bertanya sama Mbak, kenapa dia disalibkan? Yesus disalibkan karena dia mengatakan kebenaran bahwa dia adalah Allah. Apakah kebenaran dia adalah Allah itu merupakan dosa? Sama seperti halnya saya mengaku manusia. Sabar. Sama halnya saya mengaku manusia lalu saya disalib. Yesus itu mengaku Allah maka dia disalib. Itu dosakah itu? Dosakah saya ketika saya mengaku saya manusia? Dosakah Yesus ketika dia mengaku anak Allah? Gimana? Iya, di Yohanes 19 ayat 6 ini dikatakan, Pilatus ini mengatakan, ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Tidak ada kesalahannya. Nggak ada. Orang Romawi sendiri bilang itu. Iya, orang Romawi sendiri bilang tidak ada kesalahannya. Saya kasih kamu ini fakta. Selain dari Yesus yang tidak berdosa tetapi disalibkan, ini ada fakta yang sering terjadi. Orang salah menghukum. Bentar, ada kalau kamu lihat ya, ini adalah kasus-kasus yang benar-benar di dunia nyata. Ada orang yang dihukum karena dituduh dia adalah sebagai pembunuh berantai, padahal bukan dia. Ada orang yang salah hukum. Demikian Yesus. Dia tidak berdosa, tetapi dia dihukum atas ketidakberdosaannya. Ada. Ini fakta dan ini sangat logik. Ada orang yang dituduhkan atau difitnahkan akan kesalahan yang tidak dia lakukan. Allah, kenapa? Berarti Tuhannya dihukum. Kebenet ya, Tak? Berarti Tuhannya Kebenet ya? Tes kebenet ya? Dia juga turun juga. Kebenet juga apa? Saya belum. Juga apa? Iya Pak Prof, bentar gue cari aku. Iya. Orang Romawi saja mengatakan tidak mendapat kesalahan apapun. Ini mereka itu. Oke Mbak. Jadi gini kan, Begini Reski. Dalam apa namanya ada tentang pengorbanan, itu korban itu biasa yang dihorban itu yang tidak bercacat, Prof, lanjut dulu, aku mau banding bentar. tidak bercela. Gitu loh Reski. oke, dari pembahasan kita ini oke, saya paham. Berarti dari pembahasan Bentar teman-teman, jangan lupa tap-tap ya. Ih, akun gua kacau. Ya, tap-tap terus ya teman-teman ya. Ya tap dan follow nake. berarti Tuhan itu dihukum sama manusia gitu ya Mbak ya? Dihukum sama manusia, apa kesalahannya coba? Tapi disalibkan tadi. Enggak, nggak ada begini, yang kesalahan. dihukum, yang namanya dihukum Dia itu pasti ada dihukum kesalahannya. dengan- Sebutkan apa dengan- kesalahannya? Dengan tidak ada kesalahannya. Dia Apa dihukum kesalahannya? Orang yang dihukum itu pasti ada salahnya. Tadi kan Apa kesalahannya? ya dihukum istilahnya kan secara fakta dia disalibkan. Ya, apa kesalahannya? Loh, malah ditanya saya kan nyatanya kan dia disalibkan. Nyatanya Makanya dia kan disalibkan. disitulah disebut pengorbanan, Reski. Ya, karena dia tidak punya berarti salah pengorbanan apa-apa. itu, disalibkan itu berdasarkan keinginan Yesus gitu. Keinginan Yesus, ya dia akan melakukan kehendak Disalibkanlah saya Bapa. gitu. Ada gitu nggak ayatnya? Hukumnya Ada nggak sendiri. ayatnya? Moses itu minta disalibkanlah saya karena saya pengen berkorban. Ada nggak kira-kira bahasanya? Di dalam hukum Taurat, yang hukuman itu, hukuman di atas kayu salib itu tertulis di Ulangan 21-23. Nah, tujuan Yesus ke situ karena nggak ada satupun manusia yang bisa membawa dosa itu ke dalam kutukan itu, kecuali kalau bukan Allah itu sendiri.
Makanya memang Yesuslah keinginan dia satu-satunya. yang mau disalibkan. Bisa nggak ditunjukkan gitu ayatnya? Memang keinginan dia Mazmur, kah? ya, Mazmur 40 ayat 7. Catat aja, Oke, coba dibaca. Septuaginta. Ada dalilnya. Dia berkehendak meremukannya itu ada. Ada, itu kehendak Allah itu. Ada suaraku nggak, Pak? Lama. Berapa? Ada. Coba dibaca. Ada. Saya pengen Matius dengar, 17:22 juga di situ. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama dengan dia, ia berkata kepada mereka, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Prof, aku Ada manusia? agak berhenti ngomong dulu, Prof. Aku takut juga, Ada Prof. manusia yang bakal Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam, kepala-kepala dan Salibkan. ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Matius 20:18. itu keinginan Yesus. Ada nggak di situ bahasanya? Kalau bukan keinginan Kan ini gini, keinginan bukan dia saya- sendiri, untuk apa dia pergi ke sana? Tapi namanya pengorbanan. Iya, namanya pengorbanan, makanya dia pergi sendiri ke sana. Coba gini. Ini kok botol banget ya. Kamu kalau berkorban itu atas kehendakmu atau atas kehendak orang? Ya kalau saya berkorban atas kehendak saya. Ya udah, Ya sudah. jawab. Namanya kau tadi bilang kan Yesus berkorban, ya itu berarti atas Yang saya tanya, kehendaknya. apakah ada Yesus itu menyatakan Ini aku pusing ya. Emosi loh aku sama orang kayak ini. Sakit kali kepala aku udah kena. Udah kau potong. Iya, banyak sekali Pak Prof nih. nih, Pak Prof. Tap terus ya guys ya. Ini memang Lukas 24 ayat 6. aku bilang dulu. Ya. Ya. Ingatlah apa yang dikatakannya Yesus kepadamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Ini pernyataan siapa? Pernyataan Yesus. Yang mengatakan siapa? Murid-muridnya. Dicatat oleh siapa? Lukas. Lukas ini muridnya nggak? Lukas ini muridnya. Di dalam salah satu dari 70 rasul. Nih, Yesus mengutus 70 murid. Nih, 70 murid ini termasuk Lukas. Jadi jangan dipelintir kemana-mana lagi. Kalau Islam itu gitu ya. Mau dengan cara sebodoh apapun, semua dihalalkan demi membela Allahnya yang tidak tahu sejarah dan nabinya yang nggak tahu. kita yang Tapi masuk. tadi udah kejawab ya. Tapi tadi udah kejawab. Kamu aja kalau berkorban atas kehendakmu, demikian Allah berkorban atas kehendaknya sendiri. Ada lagi yang mau kau tanyakan? Jangan berputar-putar, itu dalilnya udah dikasih Pak Prof. ada nanti bakalan ada manusia yang bakal berkorban untuk manusia yang berdosa katanya kan. Begitu kan? Mana? Masa Di mana ayatnya? kan seharusnya dia bilang nanti saya akan berkorban untuk manusia yang berdosa, kan seharusnya begitu. Kalau dia- Buktinya dia kata-katanya pergi. tadi kamu nggak baca. Buktinya dia pergi ke Yerusalem untuk apa? Ya, Dan korban menyerahkan korbannya dirinya. ingat ya teman-teman yang Kristen di bawah ya. Ingat ya, korbannya teman-teman Kristen yang di bawah. Yesus di kayu salib. Jangan kira dia korbannya sama seperti korban berhala gitu ya. Ingat, Yesus bangkit. Beda dengan si berhala ini yang dari Jazirah Arab. Waktu nabinya mau disalib, dia kasih sesajen itu, yang namanya stuntman. Yang stuntman-nya nggak tahu namanya siapa. Katanya Yudas, padahal nggak ada dalilnya. Katanya Sarjis, katanya Barsabas, katanya lagi Simon. Nggak jelas. Itulah yang sebetulnya adalah si berhala sejati yang butuh korban. Betul nggak Pak Ladu? Betul sekali Pak Prof. Ingat, Iya. Yesus itu bangkit bro. Kecuali dia mati baru nggak bangkit lagi, itulah berarti korban, kayak korban sesajen. Allahmu itu yang pakai sesajennya nggak tahu ini namanya siapa, ini si stuntman ini. Itu loh. Itu yang betul-betul berhala itu. Nah, di mana ayatnya? Menyerupakan Anisa itu yang 157. menyerupakan. Anisa 157 ayatnya. Surat 4 ayat 157. Coba bacakan. Sesajen ya, bahasa sesajen ya. Coba, Ya, diserupakan. coba. Oh, mau bahasa sesajen?
Enggak, ya kan tadi kamu bilang sesajen. Jadi mau bahasa sesajen? Oke, sebentar. Saya buka dulu. Bukhari istilahnya 50. dengan cerita yang kamu buat tadi ya. Sesajen kamu bilang kan? Coba jelasin. Betul. Ntar ya di Bukhari 54:2 ya Pak Ladu ya. Sesajen itu ya. Sesajen ya. Tar. Coba buka. Yang si Muhammad ngasih daging sesajen buat sesembahannya. Tar. Mana ya? Ini kodok siapa ini? Kodok siapa ini? Si kontra ya? Coba. Kodok. Maaf. Puji Tuhan, kita sudah menyaksikan diskusi agama yang sangat baik, dan dari diskusi ini setiap kita diingatkan bahwa jalan yang lurus serta pengajaran yang lurus itu adalah Tuhan Yesus dan ajarannya yang tertulis di dalam kitab suci. Karena itu setiap orang yang mengikuti, menaati Tuhan Yesus serta pengajarannya, dia akan berjalan di jalan yang lurus dan menuju kepada keselamatan yang disediakan Allah bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan memberkati.